Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Desa Putu Sri Utami, NIM 011063 dari kelas 6A Manajemen Regulatory. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem informasi manajemen pada kantor Dinas Pertanian. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Menurut Davis, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrate untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Secara garis besar, sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Dan tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur sebuah data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Sistem ini berbasis komputer dan dapat berupa lembar Excel atau platform yang lebih kompleks. Selain itu, data dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal. Yang kedua, manfaat sistem informasi manajemen. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat atau level manajemen dan tipe keputusan diambilnya. Beberapa manfaat atau fungsi sistem informasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang kedelapan, menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Dan yang terakhir, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. Yang ketiga adalah tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen adalah menghasilkan informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tepat kepada orangnya atau relevan. Yang kedua, tepat waktu. Dan yang ketiga, tepat nilainya atau akurat. Keluaran yang tidak didukung oleh 3 pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna. Untuk menjadi sistem informasi, maka hasil dari sistem itu harus berupa informasi yang berguna, yaitu harus memenuhi 3 kriteria, relevan, tepat waktu, dan akurat, yang disebutkan dari Usman tahun 2000. Sistem informasi organisasi digunakan untuk mendukung aktivitas-aktivitas organisasi berkembang dari masa ke masa. Tingkat keterlibatan sistem informasi organisasi makin lama makin luas dan dalam. Yang keempat, pengertian sistem informasi terintegrasi. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antara subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil atau satu atau lebih sistem yang lain. Sistem integrasi adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun fungsional. Sistem integrasi akan menggabungkan komponen subsistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari subsistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen. Berbagi sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya.
Aliran informasi di antara sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Secara manual juga dapat dicapai suatu integrasi tertentu. Misalnya, ada data dari satu bagian dibawa ke bagian lain dan oleh petugas administrasi, data tersebut digabung dengan data dari sistem yang lain. Jadi, kalau secara manual, maka derajat integrasinya menjadi tinggi. Konsep integrasi sistem adalah yaitu suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan. Hal ini sangat bermanfaat bila suatu data dapat file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input sistem lainnya. Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam suatu organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu. Namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan menjadi manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan atau mengunggulkan sistem informasi terintegrasi, karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Keuntungan lain dari pengintegrasian sistem adalah sifatnya mendorong manajer untuk membagikan atau mengkomunikasikan informasi yang dihasilkan oleh departemen atau bagiannya, agar secara rutin mengalir ke sistem lain yang memerlukannya. Selanjutnya, penerapan sistem informasi SIPD pada kantor dinas pertanian. SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi yang dibangun tepat akan memberikan sebuah gambaran kinerja organisasi yang akurat bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan. Itulah yang saat ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau perkembangan pemerintah dengan membangun suatu sistem yang disebut dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Sistem Informasi Pembangunan Daerah selain mengatasi kendala di atas juga memberikan amanah dari Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Kebijakan ini kemudian bentuk dalam sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD, yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014, Sistem Informasi Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat SIPD, adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. SIPD berfungsi sebagai sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, real-time, dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif, dan efisien. Tentunya sistem informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. Fungsi lainnya SIPD adalah sebagai media akuntabilitas publik. Penerapan sistem informasi SIPD terhadap Dinas Pertanian salah satunya penyusunan RKA atau Rencana Kerja dan Anggaran. Penyusunan RKA memiliki beberapa tujuan untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun agar organisasi dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya, yaitu antara lain RKA digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dana dan pengguna dana. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya. Untuk merealisasikan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal, dan untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan sehingga
dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dalam penyusunan RKA 2021 mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klarifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penguangan daerah dan dilakukan dengan aplikasi SIPD. SIPD yang merupakan terobosan dari aplikasi sistem perencanaan daerah yang dulunya berbeda-beda atau beraneka ragam, kini menjadi seragam dan hanya satu sistem terpadu di Kementerian Dalam Negeri. SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan, pembangunan daerah, dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Dengan dikeluarkannya Permendagri nomor 70 tahun 2019, ini secara otomatis mencabut Permendagri nomor 98 tahun 2018 tentang sistem informasi pembangunan daerah. Sehingga diharapkan seluruh Pemda segera menyesuaikan dan mengikuti arah Permendagri yang baru. Sebelum penggunaan SIPD, daerah menggunakan berbagai aplikasi yang berbeda, sehingga terjadi perbedaan kode dan nama program kegiatan di daerah yang menyebabkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, selaku pembina umum daerah kesulitan dalam menghitung capaian pelaksanaan program daerah secara nasional. Perbedaan kode dan nama program kegiatan di daerah yang menyebabkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, selaku pembina umum daerah kesulitan dalam menghitung capaian pelaksanaan program daerah secara nasional. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi SIPD setelah dibuka. Pertama ada sistem informasi pembangunan daerah, yang kedua ada sistem informasi keuangan daerah, dan yang ketiga ada sistem informasi pemerintahan daerah lainnya. Tampilan gambar yang kedua yaitu pada pilihan sistem informasi pembangunan daerah. Nah, pada tampilan yang kedua ini kita bisa membuka ketika kita masuk username dan passwordnya. Username dan password itu dimiliki oleh petugas operator yang mengenangani tentang perencanaan daerah. Selanjutnya ada keunggulan penerapan sistem informasi SIPD. Yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah. Yang ketiga, membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, standar pemakaian sistem informasi SIPD. Ada 9 standar penggunaan aplikasi SIPD. Yang pertama, memiliki alur tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang terhubung mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan. Yang kedua, memiliki sistem sinkronasi yang terhubung antara perencanaan pusat dan daerah. Yang ketiga, memiliki fitur integrasi secara sistem antara dokumen keluaran perencanaan berbasis elektronik atau e-planning RKPD dengan aplikasi perencanaan anggaran e-budgeting. Yang keempat, memiliki perumusan masalah yang disusun berdasarkan data yang ditetapkan, dikumpulkan, diisi, divalidasi, dan dievaluasi secara sesuai. Yang kelima, memiliki fitur partisipasi publik dalam tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. Yang keenam, memiliki sistem sinkronasi yang terhubung antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Yang ketujuh, tahapan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat 1. Yang kedelapan, memiliki keterhubungan program dan kegiatan dengan pendekatan lokasi sesuai dengan perumusan masalah dan akar masalah. Yang 9, memiliki fitur penyampaian pokok pikiran DPRD dalam tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. Yang terakhir, kesimpulan. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan.
Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. SIPD berfungsi sebagai sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, real-time, dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif, dan efisien. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.